Tahun ini, tahun 2024 ini, Pastor Philip mendapatkan visi yang dari Tuhan untuk gereja ini, yaitu tahun pergeseran besar, ya, tahun pergeseran besar dan mujizat. Nah, sepanjang hari Minggu ini, saya mencoba untuk mengajak jemaat untuk memikirkan tentang hal ini, merenungkan tentang hal ini, berkaca dari firman Tuhan, supaya kita tahu apa yang harus kita geser, ya, dan kemana kita harus menggesernya. Sebab kalau saudara mendengar kata geser, saudara akan bertanya, apanya yang digeser? Ya, kalau kemudian saudara dapatkan pengertian bahwa, oh ternyata aku yang disuruh geser. Geser dari mana? Ke arah mana? Ya. Nah, sepanjang hari ini saya mencoba untuk menyampaikan tentang hal ini, yaitu dimulai dari yang pertama, itu adalah apanya yang harus digeser dan ke arah mana harus digeser, ya. Ke arah mana harus digeser, ya. Karena itu saya beri judul khotbah saya di jam pertama atau ibadah yang pertama adalah dimulai dari 3 titik. Kemudian yang kedua, firman Tuhan itu saya berikan dengan tujuan untuk menjadi cermin bagi kita, yaitu cara kita menangani atau menghadapi masalah. Seperti apa dan harus seperti apa. Ya. Kalau ternyata cara kita menghadapi masalah ternyata tidak sesuai dengan firman Tuhan, mari kita geser. Ya, sikap kita, respon kita dan sebagainya, supaya sesuai. Karena kalau tahun ini, ya, Pastor Philip berkata bahwa yang namanya pergeseran besar itu adalah tangan Tuhan yang akan bergerak. Semua yang tidak sesuai dengan jalannya Tuhan itu pasti akan tergeser sendiri, ya, akan tergeser sendiri. Nah, kita nggak mau kita tergeser, kita mau berada di dalam arusnya Tuhan, amin. Karena itu ada banyak hal yang harus kita cek di dalam diri kita, untuk kita kemudian memahami hal-hal apa yang harus diperbaiki, hal-hal apa yang harus digeser, disesuaikan kembali. Nah, untuk itu saya menyampaikan tentang mengelola ambisi, ya. Itu di ibadah yang baru saja selesai. Dan di ibadah 4 ini, saudara mungkin tidak asing dengan kata ini, hukum tabur tuai, ya, hukum tabur tuai. Seperti apa Alkitab mengatakan tentang hukum tabur tuai? Kenapa harus disampaikan di tahun pergeseran besar dan mujizat? Kenapa pengetahuan ini harus disampaikan, ya? Pastor Philip menjelang akhir tahun berkomunikasi dengan para hamba-hamba Tuhan, ya, di GMS ini. Lalu beliau menyampaikan tentang visi tahun ini, kemudian tema-tema per bulannya. Nah, salah satu yang disampaikan adalah jemaat harus diajar tentang hukum tabur tuai. Ya, tujuannya apa? Supaya kita sekalian di tahun ini bertindak lebih bijaksana untuk mempersiapkan masa depan kita. Amin. Ya. Nah, akan saya sampaikan di ibadah ini. Setelah itu di ibadah yang terakhir, ibadah yang kelima, saya akan sampaikan kata terakhir dari kalimat visi itu. Tahun pergeseran besar dan apa saudara? Mujizat. Ya, jadi saya beri judul mujizat masih ada sampai dengan hari ini dan sampai kapanpun. Karena Tuhan sumber mujizat hidup selama-lamanya. Amin. Berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Nah, mari kita lihat bersama dasar Alkitab untuk kita memahami tentang hukum menabur dan menuai ini. Galatia pasal 6 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Ya. Galatia pasal 6 ayat 7 sampai 10. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, simak di Alkitab Saudara. Dikatakan begini, jangan sesat, ya, karena pada waktu itu banyak orang Galatia menganggap bahwa tidak ada lagi hukum tabur tuai. Tidak ada. Sehingga mereka mau bertindak seenaknya.
Kan kita ini sudah dibebaskan di dalam Yesus. Jadi kita bebas melakukan apa saja. Ya, sebagai orang yang dibebaskan. Karena itu Rasul Paulus menegaskan, jangan sesat. Artinya pikiran seperti itu sesat. Membawa kepada kesesatan. Kenapa? Karena Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, perhatikan ini, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh huruf besar, artinya hidup di dalam tuntunan Roh Kudus, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Hukum tabur tuai. Hukum ini dahsyat loh saudara. Ya, kalau saudara dan saya memahami hukum ini, maka hukum ini akan mempersiapkan kita untuk melihat masa depan. Dan kita tidak akan pernah hidup hanya untuk hari ini. Tapi hidup hari ini adalah untuk mempersiapkan masa depan kita. Ada amin? Ada satu kisah atau cerita yang sederhana. Ini cerita anak kecil sebetulnya, ya. Saya dulu juga membacanya ketika saya masih kecil, ya. Percayalah bahwa saya pernah kecil, saudara. Dulu saya suka baca komik-komik semacam itu ya, buku-buku cerita seperti itu. Dan puji Tuhan, mama saya mensuplai itu juga ya. Dan saya banyak diberkati dengan cerita-cerita yang bentuknya walaupun fable ya, cerita tentang binatang, hewan, serangga dan sebagainya, tetapi ada nilai-nilai hikmat untuk kehidupan ini. Cerita itu cerita tentang semut dan jangkrik ya. Jangkrik itu jangkrik saudara. Tapi kalau saya ngomong jangkrik gitu kok kayaknya enggak enak gitu loh saudara. Ya. Tapi kalau saudara tidak salah paham dengan saya sebut jangkrik aja ya, supaya lebih simple begitu loh. Ya, tapi saya sedang tidak misuh loh saudara. Ya, saya sedang bercerita semut dan jangkrik ya. Kan ada juga Kang Jangkrik. Nah, semut dan jangkrik. Apa yang terjadi di dalam cerita ini? Semut itu adalah pekerja keras, rajin. Sedang jangkrik itu adalah gambaran dari orang yang suka bermalas-malasan. Di musim panas, ceritanya dimulai dari begitu, si semut bekerja serajin-rajinnya. Sedang jangkrik menikmati itu seperti liburan. Ya, tiap hari dia hanya mengerik aja dan menikmati paparan sinar matahari. Dan ketika dia melihat semut masih bekerja dengan keras, dia katakan, "Hei teman, ngapain kamu repot-repot kerja-kerja? Ayo istirahat dulu, ya istirahat dulu." Si semutnya berkata, "Kami harus kerja, kami harus mengumpulkan bahan makanan untuk musim dingin." Musim dingin kan masih jauh, ya. Musim dingin masih jauh, nikmati aja hari ini, ya. Si semut tetap bekerja, si jangkriknya kemudian tetap bersenang-senang. Dan apa yang terjadi, saudara? Tibalah musim dingin, di mana semua hewan, serangga tidak bisa keluar oleh karena berbahaya di musim dingin ini. Dan apa yang terjadi? Si jangkrik yang tidak pernah mempersiapkan masa depannya atau menghadapi musim dingin itu, dia tidak punya bahan makanan. Sedang si semut itu waktunya untuk menikmati hasil kerjanya. Nah, saking kelaparannya kemudian si jangkrik akhirnya datang ke liang semut dan minta makan di situ. Nah, itu kisahnya, itu gambaran.
Masa depan itu akan kita jalani sebagaimana waktu yang terus berputar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi jangan berpikir bahwa hari ini hanya untuk hari ini. Sebenarnya kita hidup adalah untuk ke depan. Amin. Untuk masa depan. Nah, hukum tabur dan tuai itu adalah ciptaan dari Tuhan sendiri. Dan karena ini ciptaan dari Tuhan, Alkitab menjelaskan bahwa hukum ini dipelihara oleh Tuhan. Selama kehidupan masih ada di dunia ini, maka hukum ini akan terus berlaku. Di mana ayatnya? Kita lihat pertama di dalam penciptaan, ya, di Kejadian pasal 1 ayat yang ke-11 sampai ayat 12 dikatakan begini, berfirmanlah Allah. Jadi hukum ini ditetapkan oleh Allah sendiri. Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Ayat 12, tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi artinya aturan ini, ya, aturan ini berkenan di hati Allah, dan Allah sendiri yang menetapkan. Allah sendiri yang menetapkan. Nah, setelah air bah, hukum tabur tuai ini diteguhkan kembali oleh Tuhan. Ketika Nuh mempersembahkan korban, lalu Tuhan merespon korban itu, dikatakan begini, Kejadian pasal 8 ayat yang ke-20 sampai 22. Perhatikan. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium bau persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan selama bumi masih ada. Ayat 22, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Mungkin kalau saudara melihat ayat-ayat itu, saudara bisa berkesimpulan, loh Pak, itu kan hanya untuk tumbuh-tumbuhan. Ya, tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kalau kita perhatikan di situ Tuhan sedang berbicara tentang kehidupan, siklus kehidupan. Selama siklus kehidupan itu masih berjalan, hukum tabur dan tuai tidak hanya berlaku untuk tumbuh-tumbuhan, tapi juga untuk kehidupan kita di dalam segala aspek kehidupan kita. Nah, dan yang kedua, hukum ini berlaku untuk semua orang, baik orang percaya maupun orang tidak percaya kepada Tuhan, beriman atau tidak beriman kepada Tuhan, takut akan Tuhan atau tidak takut akan Tuhan. Hukum tabur tuai ini akan berlaku atas hidup mereka. Ya, kenapa? Karena Tuhan menegakkan hukum ini di dalam keadilannya, ya, yang tidak akan pernah pandang bulu. Tuhan menegakkan hukum ini di dalam keadilannya dan kebenarannya, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat menghindarinya. Haleluya. Ya. Nah, saudara, berarti apa yang kita alami sekarang ini itu berasal dari apa yang kita tabur sebelumnya. Ya. Berasal dari apa yang kita tabur sebelumnya. Kalau kondisi saudara tidak baik dan sangat tidak baik, jangan-jangan saudara menabur kesia-siaan di masa lalu. Ya. Tapi kalau kondisi saudara baik, perhatikan di sini. Itu karena dalam kesempatan di masa lalu, saudara menabur banyak hal yang baik, yang kemudian saudara menerima tuaian yang baik dari apa yang saudara tabur. Ada amin? Nah, itu hukum tabur dan tuai. Ya.
Dan sekali lagi saya ingin tekankan bahwa hukum ini dipelihara oleh Tuhan, diteguhkan oleh Tuhan. Tujuannya apa kita memahami ini? Tujuannya adalah supaya saudara dan saya itu tidak bertindak sembarangan dalam hidup ini. Dan jangan memperlakukan kehidupan ini dengan seenak saudara sendiri. Tapi marilah kita jadi orang yang bijaksana, yang menjalankan kehidupan ini, memperlakukan kehidupan ini sesuai dengan hikmat Tuhan. Kenapa ini penting? Karena hikmat Tuhan itu berbicara tentang jalan yang akan kita tempuh, perbuatan yang harus kita lakukan, dan apa perkataan yang harus kita katakan. Dan itu semua jalannya adalah diberikan melalui firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu akan membawa kita pada kemuliaan demi kemuliaan, pada penggenapan janji Tuhan kepada penggenapan yang berikutnya, pada kemenangan demi kemenangan. Ada amin? Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kebenaran dasarnya itu apa? Kebenaran dasarnya yang pertama, bahwa yang namanya kehidupan ini bukan berhenti pada alam materi. Tidak berhenti di alam materi. Dari dunia yang kita lihat ini, kita sebut sebagai alam materi, ternyata ada alam lain yang mengatasinya, yaitu alam rohani. Alam rohani. Jadi kehidupan itu tidak berhenti di alam jasmani ini, tapi ada alam rohani di atasnya. Ya. Saudara dan saya kan percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian. Artinya mati itu bukan habis perkara, selesai. Enggak. Tapi kematian itu adalah cara untuk kita pindah ke alam yang kekal. Dari kefanaan kepada kekekalan. Jadi kehidupan tidak berhenti di alam materi ini. Ada alam rohani, di mana di dalam alam rohani itu ternyata ada kehidupan yang disebut kehidupan yang kualitasnya jauh lebih sempurna dibanding kehidupan di alam jasmani ini. Yang kedua, dunia dan segala isinya ini terjadi bukan karena kebetulan, tapi ada penciptanya. Karena itu kita mengenal ada banyak hukum di dalam kehidupan di dunia ini. Semua ada di dalam keteraturan. Yang menunjukkan apa? Bahwa segala sesuatu di dalam dunia ini tidak terjadi secara kebetulan, tapi itu diciptakan. Berarti ada penciptanya. Ada amin? Ada penciptanya. Kan itu semua ada di dalam keteraturan yang luar biasa. Hukum alam, semua di dalam keteraturan. Ekosistem dan sebagainya. Ya. Semua ada di dalam keteraturan. Dan kita melihat keteraturan itu terjadi oleh karena Tuhan membuat penetapan demi penetapan di awal penciptaan itu. Dan yang ketiga, dunia materi ini memang fana, tapi ada kekekalan yang mengatasinya. Sekali lagi saya katakan, bahkan firman Tuhan berkata bahwa segala yang di dunia materi ini sebenarnya berasal dari alam kekal. Karena itu Pastor Philip berkata bahwa pergeseran di alam materi ini harus dimulai dari pergeseran di alam rohani. Kalau kehidupan imanmu berubah, bergeser, maka itu semua akan terwujud di dalam alam kehidupan jasmani ini. Ada amin? Nah, perhatikan. Ayatnya ada di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ketiga. Firman Tuhan itu berkata begini, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat di dalam alam materi ini terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat dari alam rohani. Semua tercipta oleh karena Tuhan Sang Pencipta menciptakannya. Dia berfirman. Nah, lebih jauh saya ingin katakan bahwa hukum ini dipelihara oleh Allah dan ditegakkan oleh Tuhan. Keadilan dan kebenaran Tuhan yang menopang semuanya ini. Karena itu tidak akan ada yang bisa luput dari hukum ini. Ayatnya ada di mana? Lihat bersama dengan saya di dalam Keluaran pasal 34
ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Waktu itu Musa mendapatkan pewahyuan tentang penampakan Tuhan. Dan Tuhan menampakkan diri kepadanya sambil berkata, dikatakan begini, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru. Jadi Tuhan mewahyukan diri kepada Musa. Dia katakan begini, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setianya. Lalu ayat 7 dikatakan, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang. Hukumnya ditegakkan dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari zaman ke zaman. Akan tetap ditegakkan karena Dia Allah yang kekal. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Semua perbuatan kita di dalam dunia ini tidak berhenti di alam jasmani ini. Semua tercatat di alam kekekalan. Bahkan di kitab Wahyu kita mendapatkan pengertian, di akhir zaman nanti akan terjadi masa penghakiman. Dan di masa penghakiman itu Tuhan akan membukakan kitab yang mencatat semua perbuatan kita selama hidup kita. Jadi ingat ini, kalau kita berbuat jahat dan selama hidup kita tidak mengalami tuaian dari perbuatan jahat kita, ingat masih ada alam di atasnya. Ya, jangan-jangan saudara menikmatinya di alam kekal, tidak pernah berhenti. Mengerikan ya. Dan kalau saudara tidak mengalaminya, dalam keadilannya Tuhan berkata membalaskan kesalahan orang tua kepada anak-anaknya dan keturunan-keturunannya. Wow, mengerikan ini. Tidak bisa dipandang remeh saudara, hidup di dunia ini. Tidak boleh diperlakukan dengan sembarangan ya. Kalau tidak menuai di dunia, kita menuai di akhirat, dan itu lebih parah. Jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Ya. Nah, ini perlu untuk ditegaskan dan perlu untuk terus diajarkan. Kenapa? Karena banyak orang tidak memperhatikan dan menjadikannya sebagai pertimbangan di dalam menjalankan kehidupan. Pokoknya saya mau, pokoknya saya kepingin, yang penting saya dapat, yang penting saya untung dan sebagainya. Hati-hati saudara. Ya, keuntunganmu dengan cara yang tidak benar akan menjadi kebuntunganmu di masa depan. Saya tidak mengutuki, tapi saya sedang menjelaskan tentang hukum tabur dan tuai. Sebab dalam hukum ini berlaku, apa yang kita tabur, kita akan menuai dari apa yang kita tabur. Dalam Matius pasal 7 ayat 12, perikopnya itu disebut sebagai golden rule, ya. Ini adalah aturan utama yang mengatur hubungan antar sesama, ya. Tuhan Yesus berkata seperti ini. Matius 7 ayat 12. Baca bersama dengan saya ya, supaya saudara tahu bahwa ini adalah firman Tuhan. Mari kita baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab Nabi. Apa yang saudara ingin orang lain perbuat, tabur dulu untuk orang itu. Tabur dulu. Karena pada akhirnya saudara juga akan menuai apa yang saudara taburkan. Tidak akan pernah hilang. Tuhan menjagainya. Tuhan memeliharanya. Haleluya. Nah, jadi perlakukan orang lain sebagaimana engkau ingin diperlakukan. Di satu gang saya menemukan waktu itu saya naik motor, ya. Ada tulisan begini, Anda sopan, kami segan. Anda sok-sokan, kami bacok. Jadi apa yang kita lakukan?
ya itu juga akan kita terima. Ya, kalau di masa kampanye, ya, Anda sopan, kami curiga Anda caleg. Jangan begitu ya. Enggak begitu sih. Ini hanya sekedar intermezzo, saudara. Jangan dimasukkan di Instagram ya. Di Alkitab itu banyak contoh, saudara. Saya sangat terkesan dengan satu cerita tentang seorang raja namanya Adoni Besek. Bukan pesek ya, Besek. Besek itu bukan tempat makanan ya, bukan. Tapi Besek itu adalah sebuah kota atau sebuah daerah di daerah Sikem di Israel bagian utara, saudara. Nah, Adoni itu artinya penguasa atau tuan. Jadi kalau disebut Adoni Besek itu raja daerah Besek itu, saudara. Nah, apa yang terjadi pada Adoni Besek, saudara? Besek atau diperkirakan di daerah Sikem itu ada di wilayah undian dari suku Yehuda. Nah, di zaman para hakim diceritakan seperti ini. Hakim-hakim pasal 1 ayat 1 sampai 7. Ini kisahnya itu luar biasa, saudara. Dikatakan begini. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Firman Tuhan, suku Yehudalah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon saudaranya itu, marilah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku, dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan. Maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah diundikan kepadamu. Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia. Maka majulah suku Yehuda. Lalu Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Feris ke dalam tangan mereka. Dan mereka memukul kalah orang-orang itu dekat Besek, 10.000 orang banyaknya. Di Besek, mereka menjumpai Adoni Besek. Jadi ketemu rajanya ini. Dan berperang melawan dia. Dan mereka memukul kalah orang Kanaan dan orang Feris. Pasukannya Adoni Besek ini dikalahkan, saudara. Tetapi Adoni Besek melarikan diri, lalu mereka mengejarnya, menangkapnya, dan tanpa ide apa-apa, secara spontan, mereka memotong ibu jari dari tangannya dan dari kakinya. Ya, jadi Adoni Besek setelah ketangkap itu dipotong ibu jari kanan ya, ibu jari tangan dan ibu jari kakinya itu dipotong. Waktu dia dipotong, Adoni Besek sendiri mengaku seperti ini. Ayat yang ke-7. Kata Adoni Besek, ada 70 raja dengan terpotong ibu jari tangan dan kakinya memungut sisa-sisa makanan di bawah mejaku. Lalu dia mengakui, sesuai dengan yang kulakukan itu, demikianlah dibalaskan Allah kepadaku. Kemudian ia dibawa ke Yerusalem dan mati di sana. Oh, saudara, kehilangan ibu jari itu tidak gampang loh, saudara. Ya, ada banyak hal yang tidak bisa kita lakukan tanpa ada ibu jari. Kemarin saya mengalaminya sendiri. Saya tadi pagi saya cerita juga. Cucu saya yang kedua itu waktu ditanya sama istri saya, mau makan apa deh? Dia bilang, aku kepengen brokoli, brokoli. Kalau beli di restoran 50.000 cuma dapat 1 porsi. Kalau opa yang masak 30.000 bisa dapat 2 porsi. Ya udah, opa aja yang masak. Akhirnya saya masak, saudara. Istri saya belikan di Hypermart semua materinya. Nah, peso kemudian saya asah jadi tajam, saudara. Selesai itu, kemudian saya mau membuka, saya sudah siapkan semua bawangnya, semua sudah saya potong, tinggal saya mau siapkan brokolinya. Itu dibungkus sama plastik itu loh, saudara. Ya, saya pegang begini, kemudian saya buka dari bawah.
Saya salah posisi, harusnya saya tarik begini. Saya tariknya ke atas, saudara. Dan saya lupa kalau pisau itu sudah lebih tajam dari yang sebelumnya. Jadi saya pakai tenaga bulat. Bukan hanya plastiknya yang sobek, tangan saya juga sobek, saudara. Ini, ya, mancur. Saya ambil tisu, netes semua. Ya. Saya bilang sama istri saya panik. Wah, gimana ini? Kamu turun ke bawah, beli Tensoplas. Ya, dia turun ke bawah, saking paniknya, dia belinya Tensoplas kit, saudara. Ada gambar-gambarnya itu. Oh, baru sadar setelah sampai di depan saya. Terus dia kemudian ikatkan di sini, masih netes, saudara. Dilepas lagi, diikatkan lagi, lebih keras, baru seperti berhenti. Setelah saya selesaikan masakan, kemudian saya turun, ini di PTC, saudara. Cucu saya tinggal di apartemen di PTC, ya. Nah, kemudian saya turun untuk ke tempat permak pakaian. Saya ada keperluan di sana, mau potongkan celana. Nah, katanya disuruh coba dulu, ya. Nah, akhirnya saya coba. Otomatis saya menggunakan tangan ini, saudara. Dan selesai itu langsung keluar lagi. Ya, langsung keluar lagi. Puji Tuhan, didoakan oleh istri saya, akhirnya bisa sembuh dan tidak berdarah lagi. Tapi efeknya apa? 2 hari saya tidak bisa menggunakan jempol saya ini. Dan ternyata susah, saudara. Kalau mau mandi, mau handukan belakang, itu susah loh kalau mau pegang tanpa jempol, saudara. Coba saudara lakukan itu. Banyak hal yang tidak bisa dilakukan. Ini dipotong bukan hanya jari, ibu jari tangan, tapi juga ibu jari kaki. Itu artinya sudah nggak bisa lari. Nggak bisa lari. Jadi Adoni Besek itu suka menyiksa raja-raja yang sudah dia kalahkan. 70 raja dia perlakukan seperti itu. Akhirnya keadilan Tuhan tiba pada dia. Dia menjadi raja yang ke-71 yang menikmati dipotong ibu jarinya. Ya, dan dia mati di Yerusalem. Nah, tidak ada yang bisa lepas, saudara. Itu cara Tuhan untuk menjaga dan memelihara hukum ini. Nah, mari kita lihat lebih jauh, ya. Setiap kita pasti akan menuai dari apa yang kita tabur. Dan saya mau berkata bahwa itu terjadi bisa cepat atau bisa lambat, saudara. Tuhanlah yang menentukan waktunya. Tapi saudara dan saya harus percaya bahwa keadilan dan kebenaran Tuhan tidak akan pernah bisa dihilangkan begitu saja. Itu akan tetap berlaku dan akan tetap terjadi di dalam kehidupan kita. Karena dunia dan segala isinya ada di dalam tangan Tuhan. Saudara percaya? Lambaikan tanganmu, berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Nah, petani yang menabur benih itu akan menuai dari apa yang dia tabur. Ya, keadilannya berkata seperti itu. Saudara menabur jagung, benih jagung, saudara pasti akan menuai jagung. Ya, buah jagung. Tidak mungkin saudara menabur jagung dan mengharapkan rambutan. Ya, tidak mungkin. Itu barter namanya. Dan itu tidak terjadi dalam hukum tabur yang tuai itu. Ya, apa yang kita tabur itu yang akan kita nikmati. Ya, tuaiannya akan kita nikmati. Alkitab berkata dengan jelas di dalam Mazmur pasal 126 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Kalau saudara dan saya menabur kebaikan, sekalipun dengan susah payah, yang namanya kebaikan itu kualitasnya adalah diperkenan oleh Tuhan. Karena itu ada di dalam wilayah berkat Tuhan. Dan di situ ada janji yang berkata seperti ini. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata dengan susah payah, itu akan menuai dengan bersorak-sorai. Ya, akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang
dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jadi ayatnya itu memakai kata pasti, pasti pulang. Itu artinya dijamin oleh Tuhan sendiri, ya, oleh Tuhan sendiri. Nah, sekali lagi saya ingatkan, golden rule-nya berkata begini, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat padamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Tabur dulu, maka saudara pasti akan menuai apa yang saudara tabur, ya. Kalau saudara menabur kecurangan, firman Tuhan berkata begini dalam Amsal pasal 22 ayat yang ke-8. Ini juga menjadi golden rule untuk kita sekalian. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Wow, kayaknya untung aku lakukan ini, untung ternyata. Tapi saudara membuat buntung banyak orang. Di masa depan saudara sendiri akan dibuat bukan hanya buntung, tapi jadi buntung. Karena semua yang kita tuai pasti lebih banyak dari apa yang kita tabur. Ya, saudara menabur satu benih jagung, tidak mungkin saudara akan menuai satu biji jagung. Tapi saudara akan menuai berjagung-jagung, betul kan? Hanya dari satu biji aja. Jadi semua yang kita tabur itu akan menghasilkan tuaian yang lebih berlimpah. Saudara berbuat satu kebaikan, di kemudian hari saudara akan menerima banyak kebaikan. Tapi saudara berbuat kejahatan, saudara akan menuai banyak kejahatan terjadi dalam hidupmu. Wow, dahsyat ini. Nah, hal kedua yang perlu kita pahami, bahwa Tuhanlah yang berotoritas untuk menumbuhkan atau tidak menumbuhkan penaburan. Ya, hanya Dia yang bisa membatalkan hukum ini. Lihat bersama dengan saya di dalam Mika pasal yang ke-6 ayat yang ke-15. Ya, Mika pasal 6 ayat 15. Engkau ini akan menabur, tetapi tidak menuai, karena Tuhan yang menentukan itu. Dia yang berotoritas. Engkau ini akan mengirik buah zaitun, tetapi tidak berurap dengan minyaknya, tidak menikmati hasil taburannya. Juga mengirik buah anggur, tetapi tidak meminum anggurnya. Ya. Sekali lagi, saya tekankan bahwa hukum ini ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Karena itu hanya Tuhan yang bisa membatalkannya. Ya. Di mana kita dibatalkan untuk menabur hal yang buruk? Dari pengampunan Tuhan. Dan pengampunan Tuhan itu bukan akan menghapuskan apa yang kita perbuat di dunia ini, tapi itu menghapuskan catatan di kitab kekekalan itu. Hanya pengampunan Tuhan. Hanya Tuhan yang berotoritas. Karena itu kalau saudara sudah menabur dengan tidak bijaksana di masa lalu saudara, yang bisa menolong saudara hanya Sang Pencipta hukum itu. Amin. Caranya bagaimana? Datang kepada Dia, minta ampun. Tapi ingat, Tuhan itu tidak bisa dipermainkan. Kalau bertobat, tobat sungguh-sungguh. Jangan tobat kumat. Lama-lama ayat Alkitabnya berkata Tuhan tidak bisa dipermainkan. Ya, tidak bisa dipermainkan. Ya. Dan yang ketiga, saya ingin tekankan lagi bahwa yang ditaburkan, yang dituai itu lebih besar dari apa yang ditaburkan. Hosea pasal yang ke-8 ayat 7, sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka. Tumbuh-tumbuhan itu tidak menghasilkan tepung, dan jika memberi hasil, maka orang lain yang akan menelannya. Kesialan akan terjadi berulang-ulang dan berseri, saudara. Ya. Amsal pasal 22 ayat yang ke-8. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Lalu sekali lagi Galatia pasal 6 ayat yang ke-8.
Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya merenungkan dan mendapatkan pengertian tentang hukum tabur dan tuai ini, saya semakin menghargai kasih Tuhan di dalam Tuhan Yesus. Pengorbanannya itu luar biasa, yang menghapuskan semua kesalahan kita, memberikan pengampunan atas diri kita. Lalu apakah kita tidak akan pernah menjalani atau menuai konsekuensi dari semua perbuatan salah kita? Bisa terjadi, tidak, tetap karena masalahnya diselesaikan dalam mujizat dan kasih karunia Tuhan. Tapi bisa terjadi, kita harus tetap menanggungnya. Tapi kalau saudara dan saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita memulai kehidupan yang baru, maka percayalah, saudara tidak akan pernah sendirian. Dia adalah Juru Selamat yang disebut dengan nama Immanuel, Allah yang menyertai. Kalaupun saudara harus menanggung semua konsekuensi dari perbuatan jahat saudara, saudara tidak akan sendirian di dalam Yesus. Ada Dia yang menyertai, ada Dia yang membela saudara, ada Dia yang siap untuk menyelesaikan dengan mujizatnya. Amin. Karena itu saya ingin memanggil setiap saudara untuk kembali mengingat bahwa ada keadilan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari, hiduplah takut akan Tuhan. Haleluya.